bisa nerima curhatannya teman-teman semuanya sayanya. Oke ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tolong jangan disebutkan nama atau identitas siapapun dan apapun, karena ini ada masuk ke ranah YouTube. Silahkan, sampean mau ngobrol apa, monggo. Saya kan dulu pernah pergi ke Hong Kong ya Mas. Siap. Di Hong Kong, ini sih 1 minggu. Cuman masuk majikan baru 1 hari udah di interminate. Wow, 1 hari terus. Lanjut. Iya, masalah di interminate-nya kan ini dari kuku tangan saya kan dulu pernah kerja di Singapura. Selama 5 tahun. Saya kan menggunakan klorok itu kan, klorok di sana tuh keras. Betul. Nah, jadi si kuku saya kan gak kuat, pakai sarung tangan satu tuh malah jadi pada bolong-bolong kan. Jadi istilahnya kena tangannya gak kuat, jadi si kukunya itu hilang gitu. Wow. Iya. Nah, terus kan saya itu masalahnya itu dari majikan itu, jadi nggak mau tuh, jadi dibalikin gitu. Nah, terus kan saya dipulangin ke Indonesia tuh baru 1 hari. Ya memang di intermit dikasih 1 bulan gaji sama tiket dibeliin sama majikan. Nah, terus kan masalahnya gini ya Mas, memang saya kan masih punya potongan kan ke PT-nya. Nah ya memang si uangnya kan memang dari pihak agennya juga kan ngobrol, katanya bilangnya ini uangnya mau dikasih ke anaknya apa gimana, kata agennya ngomong dulu ke pihak PT yang di di Indonesia. Terus kata orang Indonesianya bilang gini, katanya nggak usah, uangnya kesiniin aja, nanti saya tak kasih di Indo aja ke anaknya, jangan dikasih di sana, nanti takut hilang uangnya, ngomongnya seperti itu. Lah kan kasihan anaknya di sini nggak pegang uang, nanti di PT mau beli makan apa, katanya. Nggak apa-apa, nanti juga di sini ada yang jemput, katanya di PT, nggak usah khawatir, ngomong gitu. Ya udah, terus keesokan harinya, hari itu juga saya dibeliin tiket, mungkin pas besoknya saya terbang lah, dipulangin, jadi terbang ke Indonesia. Sepulangnya saya ke Indonesia kan, saya balik lagi ke PT. Nah, balik lagi ke PT, terus saya ngobrol gitu kan ke kantor, ditanya. Saya sih nggak masalahin masalah uang yang dikasih majikan ya Mas. Karena kan memang saya sadar juga, karena kan saya masih potongan kan, belum bayar potongannya. Nah cuman kan waktu itu saya disuruh proses lagi ke tempat lain. Nah sedangkan saya kan baru pulang juga, terus kan saya juga masih dalam masa pengobatan, karena waktu di Hong Kong itu kan majikan bawa saya ke klinik gitu, diobatin, suruh diobatin dulu, nanti sudah sembuh baru bisa pergi lagi, ngomongnya seperti itu. Nah terus pada akhirnya kan saya minta izin pulang dulu kan, pulang ke rumah. Karena memang kan saya juga baru pulang, terus di PT juga buat apa kan, sama juga pulang juga, karena belum proses lagi, saya minta pulang. Ya memang awalnya sih susah, nggak bisa pulang ya, ada pihak keluarga yang datang gitu ke sana ngejaminin. Terus alhamdulillah saya bisa pulang. 2 bulan dari Hong Kong, tangan saya alhamdulillah sembuh, udah kembali normal seperti biasa, kukunya udah tumbuh lagi gitu Mas. Nah, ya dari situ kan saya dengar kabar udah beberapa bulan kemudian, nah yang punya PT-nya kan meninggal ya Mas. Nah katanya PT-nya juga tutup. Nah sedangkan berkas-berkas saya juga semuanya ada di sana gitu. Nah untuk sekarang kan ya maksudnya untuk sekarang udah 3 tahun mungkin ya Mas ya, kalau diceritain sekarang sama sekarang itu udah 3 tahun lah, nanti awal Januari itu 3 tahun pas saya dari kepulangan dari Hong Kong sampai sekarang itu. Nah untuk sekarang saya ada rencana pengen balik lagi ke Hong Kong. Apa itu saya masih bisa pergi lagi Mas? Sudah? Bertanyanya sudah?
Ya, Nah, kalau bertanya sudah, giliran saya yang ngomong berarti ya kan? ya. Jadi sampean dulu bahasa bagaimana penguasaannya? Dulu saya menggunakan bahasa Inggris Oh, sama sampean majikannya. ex mana? Karena saya jaga anak. Ex mana? Singapura. Oke, berarti bahasa Inggris masih oke ya? Ex Singapura mah. Iya, bahasa Inggrisnya masih oke ya? Ya, Oke. Sebenarnya tidak ada masalah, Mbak. Berarti sekarang sampean nggak punya data kan? iya. Kosong ya, nggak ada data sama sekali. KTP ada? KTP kakak? Ada, udah bikin lagi. Karena kan dulu waktu pergi saya belum nikah. Kalau sekarang saya udah nikah gitu, Mas. Nah, terus KTP Hongkong ada kan? Enggak ada. Loh, Waktu itu kan udah bikin tapi belum Jadi? jadi. Soalnya saya keburu pulang. oh 1 hari ya, 1 hari pulang. Mm-mm. Oke, data KTP Hongkong kira-kira sama KTP Indonesia sekarang sama nggak? Kenapa, Mas? KTP Hongkong sama KTP Indonesia sama nggak sekarang? Suaranya putus-putus. KTP Hongkong sama KTP Indonesia sama nggak? Sama. Sama ya, nggak ada beda ya? Oke ya. Oh, kalau KTP Hongkong dulu kan saya memang sebelum nikah itu kan maksudnya beda daerah aja gitu, Mas. Sekarang kan Oh. saya udah nikah terus ikut sama suami. KTP Beda Hongkong, alamatnya aja. sebentar. KTP Hongkong itu kan cuman apa namanya, nama sama tanggal lahir saja. Oh, sama, Mas. Nah, kalau sama-sama tanggal lahir nggak ada masalah. Sampean bisa proses lagi. Nah, kakak KTP akte lahir sama ijazah kan ada toh? Ada. Nah, kalau ada semuanya itu nggak ada masalah, data lama itu nggak penting. Sampean pakai data yang baru sekarang, sampean bisa masuk PT, ya kita usahakan untuk bisa dapat majikan. Selesai. Ya, enggak, katanya kan saya nanya ya, Mas, ke ada beberapa PT gitu. Terus yang satu jawabnya yang udah di interminit itu nggak bisa balik lagi ke Hong Kong. Masih ada saya pesan suaranya ya, Mas. Malah nyuruh saya pergi ke Singapura, ke Malaysia, sama ke Taiwan. Nah, sedangkan saya itu ya ke Singapura udah nggak mau lagi. Karena memang ya di Singapura itulah yang namanya udah tahu gitu ya. Saya selama 5 tahun itu di sana seperti apa gitu. Iya, oke. Di sana. Nggak ada masalah kalau ada screen recordernya, boleh lah. Sampean kasih ke saya seperti apa. Jadi hal-hal kayak gitu itu sekali lagi di mana bahwa PT itu ada yang malas, ada yang nggak mau proses, ada yang ngasih tahu kayak gitu, ada yang dia nggak punya kenalan agensi di Hong Kong. Jadi simple jawabannya begitu aja. Terus ada lagi satu nih, Mas. Saya ceritain aja ya. Nggak usah disebutkan. Maksudnya, tapi ya PT-nya ya. Enggak, Mas. Ada lagi satu lagi, katanya gini, kamu kan maksudnya dulu kan ke PT-nya hutangnya kan belum lunas ya selama 6 bulan itu. Nah, jadi kalau kamu belum lunas itu takutnya masih dikunci data-data kamu di sana, apalagi kamu datanya kan dulu nggak diambil. Terus kamu masih punya hutang lah selama 6 bulan itu ke PT. Jadi lebih baik katanya kamu tanyain dulu ke PT yang dulu apa data ya. Kalau saya nanyain ke PT yang dulu kan gimana mau nanya gitu, berarti saya harus balik lagi ke PT situ. Tapi dengar-dengar juga PT-nya udah bangkrut seperti itu. Jadi saya nggak bisa meroses katanya, terkecuali kalau udah ada info dari PT yang kamu dulu bilang kalau itu udah dibebasin gitu, jadi kamu udah nggak punya hutang, udah nggak dikunci di sananya, kamu bisa saya proses seperti itu. Oke, jadi sebenarnya persoalan-persoalan itu bukan persoalan berat ya, Mbak. Menurut saya ya. Saya nanti data sampean saya minta saya kasih ke PT juga, cuman sekali lagi ya, Hongkong keras, Mbak ya. Saya yang ingin sampaikan, karena tugas kita hanya memproses ya. Saya tidak ada tanggung jawab lain untuk mengantarkan sampean ke depan pintu gerbang kesuksesan. Itu kan bukan menjadi tanggung jawab saya, tetapi saya mencoba mengarahkan ke arah PT, beberapa PT yang mungkin saya kenal dengan variasi potongan yang beda-beda ya, supaya PT-nya banyak kan, supaya cepat dapat majikannya yang mana gitu kan. Nah, nanti kan mereka akan menghubungi sampean,
akan mendata dan ABCD. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau dalam hati dan perasaan sampean tidak srek, ya, sampean boleh cancel, ya, boleh menolak, ya. Tapi kalau sampean rasa omongannya oke, itu baru. Dan saya sampaikan ya, potongan ya di beberapa PT saya macam-macam. Ada yang 2.300 sampai 2.800 Hong Kong dolar Ya. per Ya. satu per bulannya dan ditarik selama 6 bulan. Ya. Ya. Terus biaya proses di Hong Kong itu 473 Hong Kong dolar. Itu agency fee, karena agency fee tidak boleh memotong lebih dari 10%. Terus ada juga PT yang memotong cuman sekitar 1.600 kali 6 bulan. Nah, macam-macam, ya kan? Ada yang 2.500 3 bulan. Nah, biar sampean, karena PT nggak akan ngasih tahu sebelum sampean dapat majikan, proses dan mau berangkat. Hal itu tidak disampaikan. Tapi dengan saya sampaikan karena merujuk pengalaman kemarin teman-teman yang saya antarkan itu ternyata potongannya segitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya membantu teman-teman untuk dapat potongan yang paling rendah, kan gitu tuh. Nah, jadi seperti itu ceritanya, Mbak. Kalau seandainya nanti sampean mau memberikan datanya, kalau saya cuma KTP aja. Kalau sampean pernah ada KTP permitnya Singapura boleh. Jadi biar menunjukkan sampean ex Singapura. Kalau KTP Singapura dulu saya kan ditahan sama majikan. Oh, iya. Karena dulu kan gini Mas, saya kan ceritanya cuti gitu. Cuti, saya pulang karena kan saya nggak, mesti ditahan majikan gitu, jangan pulang, suruh masih kerja di sana. Nah, waktu itu terus saya kan bilang saya cuti lah, mau pulang dulu, mau nengokin orang tua. Itu saya cuti, dikasih lah cuti, cuman sebentar cutinya, cuma dikasih 3 hari Mas. Nah otomatis kan saya pulang, yang namanya udah pulang kan kita apalagi lihat keluarga ya Mas, jadinya betah gitu waktu itu karena cutinya memang sebentar. Nah terus saya mau balik lagi, saya nggak jadi karena lihat kondisi ibu saya yang sakit seperti itu Mas. Jadi saya nunggu dulu, udah lama kelamaan saya jadinya nggak ada niat pergi lagi. Terus saya malah kepikiran pengen pergi nyoba ke negara yang lain gitu Mas. Oke, nggak ada masalah. Ya kalau memang nggak ada ya sudah, cuman KTP Indonesia sama aja dipoto by WA, nanti saya kirimkan, nanti biar PT yang menghubungi sampean. Nggak tahu nanti ada 1, 2 atau 3 yang menghubungi sampean, mana yang menurut sampean oke dan cocok. Karena saya senang kalau PT saya itu kan nggak nahan dokumen. Nahan dokumennya setelah memang visa keluar. Nah, kalau saya ditahan semua dulu dokumennya, ya sudah, makanya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya ceritakan sekarang, saya milih itu yang tidak ditahan dokumen, karena sponsor-sponsor kan semuanya selalu nahan dokumen. Saya mencoba mencari yang tidak nahan dokumen sehingga sampean bisa nyabang ke kiri kanan atas bawah gitu loh. Jadi nggak satu hal gitu, nggak satu PT aja, semua tinggal dikonversikan. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya. Dan prosesnya sebenarnya gampang kalau memang ada rezeki dan tak lihat sampean masih suaranya kayak masih muda gitu. Karena banyak orang-orang tua aja juga pingin bersaing, pingin berangkat gitu loh. 43, 48. Nah, kalau yang kayak muda masih sampean kan masih daya pikirnya masih cemerlang, masih oke. Masih mantap lah. Jadi selama sampean punya asa dan harapan, ya mudah-mudahan ada jalan gitu loh. Kalau saya sih selalu yakin, setiap apa yang ingin saya cita-citakan harus saya capai. Dan bagaimana gitu aja sih. Iya, soalnya gini Mas, banyak yang nawarin juga mau ke Taiwan, katanya ke Taiwan lebih gede gajinya, ke Singapura, ke Malaysia. Cuman ya memang di dalam hati saya memang mantapnya pengen perginya ke Hong Kong gitu Mas. Makanya saya sampai cari informasi, sampai kemanapun saya cari dulu gitu. Yang dari sini ke sini, yang dari sini ceritanya A, yang ke sini ceritanya B gitu. Jadi dari beda orang beda lagi gitu Mas, ininya informasinya. Makanya saya terus aja digali sampai belum putus asa gitu Mas, karena memang yakin di dalam hati saya tuh pengen perginya ke sana, yakin saya pasti bisa berangkat lagi gitu. Oke, sambil ditonton konten saya juga, Wong Ganteng Sak Ndonyo Sandro Jabrik, di situ juga banyak cerita-cerita tentang proses.
Kalau Miss Yuni kan curhatannya anak-anak yang di Hong Kong, tapi kalau saya lebih ke arah proses. Ya ada beberapa sih curhatannya teman-teman, nggak ada masalah. Yang penting gali informasi terus. Mudah-mudahan data yang sampean berikan ke saya ada rezekinya buat sampean untuk bisa berangkat ke Hong Kong dan paling tidak ketemu dengan saya nanti di Hong Kong, kan gitu. Ya Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Enggak ada, cuman ya itu aja yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya saya di Hubungi. WA aja gitu Mas. Ya, di WA nanti dihubungi sama PT-nya juga. Terus nanti saya ngirim foto KTP saya aja ke Mas gitu. Ya, kalau ke dikirimin. saya cuman KTP saja. Nanti baru data foto, kemudian rekaman bahasa. Biasanya kan perkenalan pakai bahasa Inggris karena sampean bisanya bahasa Inggris. Biasanya ya gitu-gitu. Itu kan biasa data di PT. Iya, Sementara karena introduce kayak gitu ya. sementara karena agent saya belum bisa dibuka di Hong Kong, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa saya buka, biar saya handle sendiri segala sesuatunya dan majikan bisa saya handle kan lebih enak, kan gitu ceritanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Ini Mas, kalau PT-nya nggak ke Jawa Tengah kayak gitu kan? Proses X, Mbak, sekali lagi karena sampean belum nonton konten saya. Proses X itu tunggu di rumah. Oh. Berangkat ke PT-nya kalau sudah visanya turun sama pembuatan paspor. Nah, pembuatan paspor pun paling nanti dicari yang dekat daerah sampean. Terus koneksinya PT nanti di daerah dekat sampean. Jadi paspor itu tidak akan diserahkan ke sampean. Ya, paling data-data saja, begitu paspornya jadi langsung dari imigrasi bawa ke PT. Terus diproses. Karena kan pembayarannya yang urus PT duluan. Nah, nalangi duitnya kan PT duluan. Makanya kenapa harus dipotong, karena itu banyak biaya ABCD dan nanti pasti akan disampaikan dengan sesuatu yang agak surprise dikit ya. Biayanya gini ya, gini. Jadi sampean nggak usah kaget. Jadi sampean sudah saya kasih tahu dari awal. Ya, jadi kalau sudah majikan tanda tangan jangan sampai sampean cancel. Kalau sampean cancel dari awal aja udah nggak srek baru cancel. Ya. Kalau sudah diproses dengan majikan iya ternyata cancel, kan itu namanya ndak fair. Makanya saya kasih info tadi terburuk, potongannya segitu, terimanya segitu. Terus orang Hong Kong sekarang juga agak sedikit ruwet, mumet dah, saya dimarahin dan mentalnya harus kuat lah. Intinya telinga sampean sama mata sampean itu udah anggap nggak ngelihat apa-apa, yang penting dia nggak mukul, dia nggak main fisik. Nomor satunya nggak mukul aja. Tapi sekali lagi banyak orang drop, Mbak. Sekali lagi banyak orang drop. Ngomongnya dari awal ke saya menggebu-gebu, ya yo siap proses. Begitu nyampe sebulan aja ganti majikan boleh nggak Mas? Nah itu kan sesuatu yang nggak menarik. Karena sekali lagi kan saya tidak menyuruh sampean untuk datang ke saya kan, sampean datang sendiri kan, bener nggak? Iya. Saya nggak rekrut. Rata-rata teman-teman ada juga yang mereka kan nyari saya. Kalau nyari saya berarti silahkan percaya dengan saya. Tapi kalau enggak juga nggak ada masalah gitu loh. Kan saya tidak menyuruh teman-teman datang kan, tapi teman-teman interest dengan konten kan, itu aja sih. Iya kan, sebisa mungkin memang saya menginformasikan konten-konten yang dimana ada, dan saya sekali lagi banyak agent, nggak cuma 1, 2, 3, 4. Nah tapi perlakuannya pasti beda-beda karena saya belum ada bendera sendiri. Kalau saya sudah punya sendiri pasti akan saya tangani sendiri semuanya. Ini masih dalam rangka. Jadi seperti itu ya Mbak. Apapun boleh dikoordinasikan dengan saya, dikomunikasikan dengan saya. Bagaimanapun ketika sampai ada ke sana, saya berusaha untuk memberikan dukungan dan support untuk sampean tetap terus berangkat ke Hong Kong. Sampai akhirnya sampean merasa posisi aman, nyaman, tenang. Udahlah Mas, terima kasih. Sekarang saya sudah bisa sendiri. Nah, itu baru saya senang. Oke? Soalnya saya juga WA Masnya kemarin gak ada respon, jadinya saya bukan gak ada respon Mbak. Kalau minggu memang saya berkumpul dengan banyak orang-orang. Makanya yang saya dahulukan yang di depan muka saya dulu. Nah, Senin, Selasa, Rebo teman-teman udah masuk majikan, bekerja lagi lah, saya baru handle rata-rata. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf
nggak bisa fast respon kalau hari Minggu, dan mudah-mudahan hari biasa saya cepat responnya, dan mudah-mudahan juga saya bisa ketemu sampean di Hong Kong di kesempatan yang lebih baik dan lebih berharga. Cukup? Ya, Mas. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada lagi. Oke, Terima sehat kasih selalu banyak, ya. Mas. Saya tunggu data-datanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ternyata banyak sekali yang berminat dengan Hong Kong. Tapi sejauh mana perjuangan mereka untuk bisa sampai di Hong Kong, saya sangat yakin orang-orang yang optimis, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mempunyai jalan pasti akan nyampe di Hong Kong. Sehat selalu buat kalian, tonton terus video saya, semoga bermanfaat dan see you the next